Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Baru-baru ini, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia merilis kitab terjemahan baru 2 yang merupakan revisi dari terjemahan baru 1 yang sudah ada. Apa maksudnya revisi? Secara etimologi, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, revisi itu adalah peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk perbaikan. Artinya, membuat apa yang diperbaiki menjadi lebih baik dan benar. Seperti terjemahan Kitab Terbitan tahun 1934, ada kata-kata istilah yang kearab-arapan berikut. 1. Assalamualaikum, yang merupakan bahasa Arab memang tidak tepat karena Yeshua berbahasa Aram dan bahasa ofisialnya bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. 2. Masjid juga tidak benar karena zaman Yeshua di bumi belum ada masjid, karena Islam baru lahir 600 tahun setelah Injil, sehingga saat itu belum ada masjid, apalagi di tanah Israel. 3. Ka'bah juga tidak benar, karena tempat ibadah orang Yahudi itu namanya sinagog. Bentuknya juga berbeda dengan Ka'bah. Sekarang kata-kata tersebut sudah tidak ada lagi. Saya mengapresiasi tentang masalah ini. Namun sangat disayangkan, nama Elohim Sang Pencipta justru tidak direvisi. Maka melalui video ini, saya menanggapi revisi terjemahan baru kedua, terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, hanya berkaitan nama Tuhan saja, khususnya di kamusnya yang tertulis sebagai berikut. Tuhan huruf besar semua, atau Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, selain L yang disembah para bapa leluhur Israel, umat Israel di kemudian hari menyembah YHWH, dan menyamakannya dengan El. Menurut kitab Keluaran, nama sakral itu diperkenalkan kepada Musa. 3 ayat 1-15, 6 ayat 1. YHWH telah digunakan dalam syair-syair terkuno seperti nyanyian Miriam, Keluaran 15, dan nyanyian Deborah, Hakim-Hakim 5. Asal-usulnya, makna dan pelafalannya sulit dipastikan. Setelah pembuangan di Babel, umat Yahudi amat segan kepada nama sakral itu dan melafalkannya sebagai Adonai, yang berarti Tuanku atau Tuhanku. Dalam Septuaginta, terjemahan Yunani, abad ketiga sebelum Masehi, yang dikerjakan di Alexandria, Mesir, YHWH dipadankan dengan kurios, artinya Tuan atau Tuhan. Para penulis Perjanjian Baru dan umat Kristen purba mengambil alih pelafalan ini, sehingga kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama umumnya mempertahankan padanan kurios untuk YHWH. Misalnya, Roma 10 ayat 13. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dalam kurung Yunani, kurios akan diselamatkan. Yang mengutip Yoel 2 ayat 32, di mana YHWH digunakan dalam teks Ibrani. Terjemahan-terjemahan modern umumnya mengikuti tradisi pelafalan yang serupa. Misalnya, Lord huruf besar semua dalam bahasa Inggris, Der Heer dalam bahasa Jerman, atau Tuhan TUHN huruf besar semua dalam bahasa Indonesia. Sementara di kamus sebelumnya, yaitu kamus terjemahan baru yang pertama, berbunyi sebagai berikut. Tuhan TUHN huruf besar semua, salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Bandingkan Keluaran 3 ayat 14. Kamus yang terjemahan baru pertama, nama Sang Pencipta dilafalkan dengan Yahweh. Namun dalam kamus terjemahan baru yang kedua,
semakin tidak jelas karena tidak dilafalkan, hanya ditulis transliterasinya atau hanya dieja saja, yaitu YHWH dari huruf Ibrani Yod He Waw He. Jika alasannya sulit dipastikan karena semua huruf mati atau konsonan, kenapa di Indonesia dipastikan menjadi TUHAN huruf besar semua? Apakah ada Tuhan bernama Tuhan huruf besar semua? Terjemahan baru Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8. Kenapa nama-nama orang yang juga terdiri dari huruf konsonan bisa dilafalkan? Contoh, David atau Daud dari huruf Ibrani Dalet, Waw, dan Dalet atau DWD. Yitzhak atau Ishak dari huruf Ibrani Yod, Sade, Ket, dan Kof. YTSKHK. Salomo atau Salomo dari huruf Ibrani Sin, Lamet, Mem, dan He. SHL, MH. Apa kata Ensiklopedia Britannica tentang nama Yahweh? Benarkah seperti kamus terjemahan baru 2 yang tidak lagi dilafalkan? Padahal di kamus terjemahan baru 1 masih bisa dilafalkan. Masuk akalkah orang Ibrani sebagai bangsa saintis tidak bisa membaca rangkaian huruf Ibrani Yod He Waw He? Mari kita dengar dan lihat bersama apa kata Ensiklopedia Britannica. Yahweh, name for the God of the Israelites, representing the biblical pronunciation Od Yahweh, the Hebrew name revealed to Moses in the book of Exodus. The name Yahweh, consisting of the sequence of consonants Yod, Ha, Vav, and Ha, is known as the Tetragrammaton. After the Babylonian exile, 6th century BCE, and especially from the 3rd century BCE on, Jews ceased to use the name Yahweh for 2 reasons. As Judaism became a universal rather than merely a local religion, the more common Hebrew noun Elohim, plural in form but understood in the singular, meaning God, tended to replace Yahweh to demonstrate the universal sovereignty of Israel's God over all others. At the same time, the divine name was increasingly regarded as too sacred to be uttered. It was thus replaced vocally in the synagogue ritual by the Hebrew word Adonai, my Lord, which was translated as Kyrios, Lord, in the Septuagint, the Greek version of the Hebrew scriptures. The Masoretes, who from about the 6th to the 10th century CE worked to reproduce the original text of the Hebrew Bible, added to Yahweh the vowel signs of the Hebrew words Adonai or Elohim. Latin-speaking Christian scholars replaced the Y, which does not exist in Latin, with an I or AJ, the latter of which exists in Latin as a variant form of I. Thus, the Tetragrammaton became the artificial Latinized name Jehovah, Jehowah. As the use of the name spread throughout medieval Europe, the initial letter J was pronounced as according to the local vernacular language rather than Latin. Although Christian scholars after the Renaissance and Reformation periods used the term Jehovah for Yahweh, in the 19th and 20th centuries biblical scholars again began to use the form Yahweh. Early Christian writers, such as Saint Clement of Alexandria in the 2nd century, had used a form like Yahweh, and this pronunciation of the Tetragrammaton was never really lost. Many Greek transcriptions also indicated that Yahweh should be pronounced Yahweh. The meaning of the personal name of the Israelite God has been variously interpreted. Many scholars believe that the most proper meaning may be He brings into existence whatever exists, Yahweh Asher Yahweh. In 1 Samuel, God is known by the name Yahweh Tevot, or He brings the hosts into existence, in which hosts possibly refers to the heavenly court or to Israel. The personal name of God was probably known long before the time of Moses. Moses' mother was called Jochebed, Yekavd, a name based on the name Yahweh. Thus, the tribe of Levi, to which Moses belonged, probably knew the name Yahweh, which originally may have been, in its short form Yah, or Yahu, a religious invocation of no precise meaning evoked by the mysterious and awesome splendor of the manifestation of the Holy. Untuk terjemahan ke bahasa Indonesia, mari kita dengarkan Pendeta Yakub Sulistia Saja yang menerjemahkan.
Terjemahannya sebagai berikut. Yahweh, nama bagi Tuhan kaum Israel, mewakili pelafalan biblikal YHWH. Nama Ibrani yang diungkapkan kepada Mose dalam kitab Keluaran. Nama YHWH terdiri dari rangkaian konsonan Yod, He, Waw, He, dikenal sebagai tetragramaton. Setelah pembuangan Babel, abad ke-6 sebelum Masehi, dan terutama dari abad ke-3 sebelum Masehi, orang Yahudi berhenti menggunakan nama Yahweh karena dua alasan. Seiring dengan Yudaisme menjadi agama universal daripada hanya agama lokal. Kata benda Ibrani yang lebih umum Elohim dalam bentuk jamak, tetapi dimengerti dalam tunggal yang berarti Tuhan, cenderung menggantikan Yahweh untuk menunjukkan kedaulatan universal Tuhannya Israel atas semua yang lain. Pada saat yang sama, nama Tuhan semakin dianggap terlalu suci untuk diucapkan, maka diganti secara lisan dalam ritual sinagog dengan kata Ibrani Adonai yang berarti Tuanku, yang diterjemahkan sebagai Kurios atau Tuhan dalam Septuaginta, yaitu kitab versi Yunani dari kitab suci Ibrani. Masoret yang dari sekitar abad ke-6 hingga ke-10 Masehi bekerja untuk mereproduksi teks asli dari Alkitab Ibrani, menambahkan tanda vokal dari kata Ibrani Adonai atau Elohim ke YHWH. Sarjana Kristen yang berbicara dalam bahasa Latin mengganti huruf Y yang tidak ada dalam bahasa Latin dengan huruf I atau J yang terakhir ada dalam bahasa Latin dalam bentuk variasi dari I. Dengan demikian, tetragramaton menjadi nama latinisasi buatan, yaitu Jehovah atau Jehovah. Saat penggunaan nama tersebut menyebar ke seluruh Eropa abad pertengahan, huruf awal J diucapkan sesuai dengan bahasa vernakular lokal daripada bahasa Latin. Meskipun para sarjana Kristen setelah periode Renaissance dan Reformation menggunakan istilah Jehovah untuk YHWH pada abad ke-19 dan ke-20, para sarjana Alkitab kembali menggunakan bentuk Yahweh. Penulis Kristen awal seperti Santo Clemens dari Alexandria pada abad kedua menggunakan bentuk seperti Yahweh. Dan pelafalan tetragramaton ini tidak pernah hilang. Sekali lagi saya garis bawahi, pelafalan tetragramaton ini tidak pernah hilang. Seperti yang disampaikan oleh Santo Clemens dari Alexandria pada abad kedua menggunakan bentuk Yahweh. Banyak transkripsi bahasa Yunani juga menunjukkan bahwa YHWH harus diucapkan sebagai Yahweh. Arti nama pribadi Elohim kaum Israel setelah diterjemahkan secara beragam. Banyak sarjana percaya bahwa arti yang paling tepat mungkin adalah dia membawa ke dalam keberadaan apapun yang ada. Yahweh Asher Yahweh. Dalam 1 Samuel, Tuhan dikenal dengan nama Yahweh Sefaot atau dia membawa Tuhan ke dalam keberadaan, di mana Tuhan mungkin merujuk pada pengadilan sorga atau pada Israel. Nama pribadi Tuhan mungkin sudah dikenal jauh sebelum zaman Mose. Ibu Mose bernama Yochebed atau Yochebed, sebuah nama yang didasarkan pada nama Yahweh. Oleh karena itu, suku Lewi yang termasuk suku Mose kemungkinan sudah mengenal nama Yahweh, yang mungkin pada awalnya hanya dalam bentuk pendek seperti Yo, Yah, atau Yahu sebagai panggilan religius tanpa arti yang pasti yang memanggil keajaiban dan keagungan dari manifestasi yang suci. Seyogyanya, setiap nama Yahweh dalam seluruh isi kitab ditulis saja transliterasinya. Masalah mau dibaca Allah, Tuhan, Adonai, Hashem,
Gusti atau apapun, terserah yang akan membaca jika nama Yahweh dianggap terlalu kudus jika dilafalkan. Namun jika itu alasannya, apakah berarti nama Yesus tidak kudus karena dilafalkan? Padahal Yahweh sang pemilik nama menghendaki namanya disebut, bukan disebut-sebutannya saja. Baca 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan lain-lain. Mari biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Demikianlah tanggapan saya, kiranya dapat menjadi bahan renungan kita bersama. Bagikan video ini kepada yang lain jika video ini memberkati. Dan jangan lupa like dan komen yang sopan untuk menunjukkan karakter orang yang sudah dibenarkan. Terima kasih, Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes, menyertai dan memberkati kita semua. Amin.